Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eh, Pertidaksamaan rasional. Ini halaman 35 ya. Setelah tadi kita belajar tentang pertidaksamaan kuadrat, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan rasional. Mirip dengan pertidaksamaan kuadrat, mirip banget sama pertidaksamaan kuadrat. Cuma pertidaksamaan rasional ini ada beberapa tambahan langkah sedikit saja kayak gitu. Oke, kemarin kan udah Bapak bahas juga ya. Apa itu rasional, apa itu irasional. Bapak review sedikit. Apa itu rasional, apa itu irasional. Review yang sangat sedikit. Rasional itu bentuknya pecahan. Fx per Gx kayak gitu. Tapi kalau irasional itu bentuknya apa? Akar. Akar. Nah, ini rasional, ini irasional. Kita mau bahas yang rasional dulu. Di sini bentuk umumnya kayak gini. Fx per Gx kurang dari Hx per Kx. Jadi kalian emang pasti nemu bentuk pecahan di pertidaksamaan rasional. Dengan syarat Gx tidak boleh 0, Kx tidak boleh 0. Nah, syarat ini Bapak mau apa ya? Bapak mau perlakukan khusus syarat. Karena banyak banget yang melupakan syarat. Kenapa syaratnya Gx tidak boleh 0 dan Kx tidak boleh 0? Ada yang tahu? Kenapa ya Gx-nya nggak boleh 0? Kx-nya nggak boleh 0. Karena, oke, Bapak lihat dulu ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. Betul. Kenapa 3? Karena 3 kalau dikali 2 hasilnya adalah 6. 6. Gitu kan ya cara 3 kali 2 6. Gitu kan cara kita ngecek jawaban kita benar atau salah. 3 kali 2 6. Kalau 0 dibagi 5 berapa? 0. 0. Karena 0 kali 5, 0. adalah 0. Kalau 5 dibagi 0 berapa? 0. 0. Terhingga. Tidak terhingga. Lihat ya, misalnya 0. Apakah 0 kali 0 sama dengan 5? Tidak. Berapa kira-kira? Tadi udah ada jawaban tidak terhingga ya. Kenapa jawabannya tidak terhingga? Karena waktu pas pembuktian itu 0 kali 0 bukan 5. Oh, pernah ya? Belum pernah. Oke. Pernah ya? Gini. Misalin 5 dibagi 0 itu P. Ya. Misalnya 5 bagi 0 P. Kalau 5 dibagi 0 itu P, kita bakal nyari. Berarti P kali 0 sama dengan 5, ya enggak? Iya, Pak. 5 dibagi 0 sama dengan P. Kalau misalnya 5 bagi 0 sama dengan P, berarti P kali 0 sama dengan 5. P ini berapa? Oke. Coba ada nggak suatu angka, kalau dikali 0, hasilnya 5, ada nggak? Angka berapa ya? Kalau dikali 0, hasilnya 5, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semua angka itu, kalau dikali 0, hasilnya pasti 0. 0. Nggak ada yang kalau dikali jadi 5. Jadi jawaban 5 dibagi 0 itu adalah nggak ada. Enggak. Nggak ada. Oh, tidak ada. Oke, Bapak lurusin ya. Tidak terhingga itu tidak terhingga. Oke. Tidak terhingga itu bukan jawaban dari 5/0, bukan. Kalau pengen tahu, tidak terhingga itu jawaban dari limit X menuju 0, 5 dibagi X. Ini kan kalian ngerjainnya pasti 5 dibagi 0 kan? Nah, kalau ada limitnya, jawabannya baru tidak terhingga. Oke. Tidak terhingga itu jawaban yang kalau kita ngebahas limit itu nanti kelas 11 ya. Oke.
Jadi untuk sementara ini 5 dibagi 0 itu jawabannya adalah tidak Ada. ada. Atau tidak ada itu Bapak benerin, tapi bahasa formalnya adalah tidak terdefinisi. Ya, jadi 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Apa yang membuat suatu pembagian ini tidak terdefinisi? Yang membuat suatu operasi pembagian ini tidak terdefinisi adalah ketika pembaginya 0. 2 dibagi 0, 3 dibagi 0, 1 dibagi 0, 2020 dibagi 0. Aduh pusing amat Pak ya. Semua yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kayak gitu ya. Jadi kalau dibagi 0 itu kasarnya kita bisa bilang persamaannya rusak. Yang membuat persamaannya rusak itu adalah ketika yang bawah ini adalah 0. Kayak gitu. Karena ini tidak terdefinisi. Bayangin aja kalau GX-nya 0, KX-nya 0. Ini udah tidak terdefinisi, jadi udah nggak seru kayak gitu. Dan ini udah nggak bisa dikerjain lagi. Persamanya, pertidaksamanya udah rusak. Jadi biar bisa kita kerjakan, biar pertidaksamanya terdefinisi, agar terdefinisi maka kita kasih syarat khusus yang bawah ini nggak boleh 0. Kayak gitu. Karena kalau 0 tadi tidak terdefinisi. Ngerti ya? Jadi yang bawahnya tidak boleh 0. Oke. Itu alasannya ditulis di situ GX dan KX tidak boleh 0. Nah, itu awalannya. Jadi ketika kita ngerjain FX, jangan FX deh, misalnya apa lagi ya? AX per BX, BX-nya tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau ada FX per GX, yang bawahnya apa nih? Bawahnya GX. Berarti GX. tidak boleh 0. Gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya yang bawah nggak boleh 0. Intinya tuh kayak gitu. Itu syaratnya. Ya. Bapak tulisin lagi deh di sini. Fx per Gx, Hx per Kx. Ada syarat. Pakai warna beda biar kelihatan. Gx tidak boleh sama dengan 0. Kx tidak boleh sama dengan 0. Bapak tadi udah ngasih tahu alasannya ya. Karena ketika Gx sama Kx-nya, ketika Gx Kx-nya 0, tidak terdefinisi dan persamaannya jadi rusak. Oke. Ini penyelesaiannya secara teori ya. Sebenarnya Bapak nggak begitu suka teori. Mending kita langsung praktek kayak gitu. Jadi teori kayak gini. Ruaskan dan samakan penyebut. Faktorkan untuk pembilang dan penyebut. Tentukan pembuat 0. Selesaikan dengan metode garis bilangan. Jadi nanti ada garis bilangan. Habis itu GX-nya tidak sama dengan 0, KX-nya tidak sama dengan 0. Ini syarat ya. Kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, tidak terbayang, tentu saja tidak terbayang. Ayo kita kerjain contoh. Kalau ada yang baca ini kebayang, wah itu luar biasa sih. Teman Bapak ada yang baca ini kebayang. Emang luar biasa. Kita langsung ke contoh soal ya. Ini cara mengerjakan pertidaksamaan rasional. Oke, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. X per X min 2 lebih dari sama dengan 5. Kok C sih? Pertama, yang harus kita lakukan adalah mirip dengan kalau kita ngerjain persamaan kuadrat. Apa? Ruas kanan dibikin 0. Gitu. Ruas kanan dibikin 0. X per X min 2. Gimana cara bikin 0? Berarti 5 dipindahin ke kiri. Jadi apa? Kurang 5. Oh, min 5 lebih dari sama dengan 0. Habis itu? X min 5. Disamakan penyebutnya. Sekarang gini deh. Bapak ini sedikit. Kalau misalnya kalian punya kayak gini. 11/2 dikurangi 4. Gimana cara kita nyelesain ini? 11/2 dikurangi 4. Diapain?
Samain penyebutnya. Main penyebutnya, betul. Berapa nyamain penyebutnya? 4 itu bisa kita pandang sebagai 4/1 ya. 4/1. Gimana cara nyamain penyebutnya? 2. Jadi Cari KPK. Ya, pakai KPK, betul. 2 sama 1 jadi 2. Habis itu gimana lagi? 11. 2 dibagi 2 Ya, 2 dibagi 2, habis itu kali 11. 11. kali 11, betul. Dibagi sama yang bawah, dikali sama yang atas. Gitu kan prosesnya ya? Jadi 2 dibagi 2 berapa? 1 1 kali 11. 11. Lakukan lagi. 2 dibagi 1 2. 2 kali 4. 8. 8. Oke, ininya negatif, jadi oke, kasih negatif sini. 11 kurangi 8. Ya. 3. Oke, jadi kalau kita ketemu kalau kita ketemu pecahan, yang dilakukan sekarang adalah menyamakan penyebut ya. Di sini ada nanti menyamakan penyebut. Ada X min 2, di sini ada 5/1. Penyebutnya jadi berapa nih? X min 2. X min 2. Kayak gitu. Karena X min 2 tuh nggak jelas, jadi ya udah X min 2 kali 1 gitu, X min 2. Kemudian gimana? Sama kayak yang ini ya. Dibagi sama yang bawah, habis itu dikali sama yang atas. Atas. X min 2 bagi X min 2 berapa? 1. 1. 1 kali X. X. Oke, Bapak mau pelan-pelan sedikit. Jadi kan kalian kalau ini bagi yang bawah, habis itu kali sama yang atas kan? Ini dibagi, ini dikali. Kalian boleh ngitungnya pelan-pelan kayak gini. X min 2 bagi X min 2. Kalian terus ini. X min 2 bagi X min 2. Berapa coba? Oh, kalau kalian lihat X min 2 X min 2 sama. Hasilnya pasti sah. 1. Ya kan? 5 bagi 5, 6 bagi 6, 7 bagi 7. Semuanya jawabannya 1. Kalau atas sama bawahnya sama, jawabannya 1. Habis itu 1 dikali X. Ya, 1 dikali X mah ya X lah ya. Makanya nanti di sininya X. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini juga. X min 2 dibagi 1. Oke, kalau kalian misalnya nggak kebayang, tulisin X min 2 bagi 1. Berapa X min 2 bagi 1? X min X min 2. X min 2, betul. Semua yang dibagi 1, itu dirinya sendiri ya. Kayak 5 bagi 1, 5. 6 bagi 1, 6. 7 bagi 1, 7. X min 2 bagi 1, X min 2. Habis itu dikali sama yang atas, dikali 5. X min 2 kali 5. X tambah 10. 5X. Min 5. Ini nanti terusnya ya. X min 2 kali 5. Ya udah. 5 kali X min 2. Kayak gitu. Oke? Lebih dari sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, ini dari sini ke sini proses menyamakan penyebutnya harus kalian lakukan hati-hati ya. Kalian sangat lakukan secara hati-hati. Ini tuh perlu apa ya? Banyak latihan biar lancar dan bisa sedikit cepat ngerjainnya. Perlu latihan. Kok biru. Per X min 2 X min 5 kali X. 5X. Min 5X. 5 kali min 2. Plus 10. Plus 10. Kan ini kita lakukan kali pelangi ya. Min 5X plus 10. Lebih dari sama dengan 0. X min 5X berapa? Min 4X. Min 4X plus 10. Per bawahnya X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, udah nih, udah proses menyamakan penyebut udah beres nih. Udah X min 2 bawahnya. Kemudian udah deh kita kerjakan. Pertama syaratnya dulu. Syarat. Ini pecahan. Pecahan punya syarat apa tadi? Yang bawah Penyebut tidak boleh sama dengan 0. tidak boleh sama dengan 0. Jadi ya
Ini kan syarat. Yang bawah nggak boleh 0. Yang bawah nggak boleh 0 mah itu bahasa kita aja. Bahasa resminya apa? Penyebut. Nyebut tidak boleh sama 0. Di situ penyebutnya apa? Yang bawahnya apa? X-2. X min 2. Berarti kita punya syarat X-2 tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitu. Nah ini syarat ya. Jadi langsung ambil aja gitu. Kalau syarat langsung ambil aja. Oh, bawahnya X-2. Jadi ya udah X-2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti X tidak boleh sama dengan berapa? Min 2 pindah ke kanan. 2. 2. Udah deh. Kayak gitu. X tidak boleh sama dengan 2. Ya. Kemudian apalagi sih? Aduh, kok Bapak lupa? Oh, Yang atasnya. buat 0. Dari pembuat 0. Dari yang atas sama yang bawah. Berarti min 4X plus 10 sama dengan 0. Atau X min 2 sama dengan 0. Langsung sikat ya. Min 4X sama dengan 10 pindah ke kanan. Jadi Negatif 10. oke, negatif 10. Nanti X-nya sama dengan Min 10. 10 per Negatif 4. 4. Min bagi min? Positif 10 sama 4. Jadinya 2,5. 4, 5 per 2. X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan? 2. Udah dapat pembuat nolnya. Kemudian, apalagi coba? Karena X sama tidak boleh sama dengan 2, jadi dipilihnya 5 per 2. Ya, nah itu nanti Bapak lakukannya nanti di akhir-akhir. Ada X tidak sama dengan 2, ada X sama dengan 2. Digabunginnya nanti yang menang X tidak sama dengan 2 ya. Yang menang X tidak sama dengan 2 itu nanti. Selanjutnya itu ini nih. Garis bilangan. Bilangan, ya, garis bilangan. Kita bikin garis bilangan. Ada 2 sama 5 per 2. Di mana yang 2, di mana yang 5 per 2? 2. Di sini 2. 2. Yang di sana 5 per 2. Kalau 5 per 2 berapa? 2,5 ya? Iya. Ya, jadi sebelah kanannya 2. Kemudian, nah, baru tentukan tuh yang tadi, kayak yang tadi kata Salma. Lihat yang A. Soalnya ada sama dengannya, ya nggak? Ada sama dengannya. Maka, oke, perhatikan ya. Kalau soalnya ada sama dengannya, berarti bulatan yang di sini itu bulatannya penuh. Bulatannya penuh. Kemudian kita lihat lagi. Ada syarat gak nih? Ada syarat. Syaratnya apa? X-nya nggak boleh 2. Karena X-nya nggak boleh 2, berarti bulatan di 2 ini jadinya kosong. Kayak gitu. Bulatan penuh itu artinya apa? Kalau bulatannya penuh, artinya 5 per 2 itu masuk ke solusi. Ya. Kalau bulatannya penuh, artinya 5 per 2 ini masuk ke jawaban. Tapi kalau bulatannya kosong, ini artinya 2 itu enggak kita masukin ke jawaban. Awalnya 2 itu masuk ke jawaban. Awalnya. Gara-gara soalnya ada sama dengannya. Tapi gara-gara syarat bilang bahwa X-nya nggak boleh 2 nih. 2 nggak boleh dimasukin. Oh ya udah. Jadi 2-nya kosong. Jadi syarat itu fungsinya itu kayak menghilangkan tanda sama dengan. Syarat itu fungsinya menghilangkan tanda sama dengan ya di rasional ini. Jadi yang awalnya penuh nih 2-nya, jadi kosong 2-nya. Ada pertanyaan nggak? Halo, arwahnya masih pada ngikutin nggak nih? Masih, Pak. Pak. Ya. Lanjut. Lanjut. Jadi
Sampai ini lumayan harus hati-hati ya. Ada sama dengannya penuh, syaratnya bilang nggak boleh 2O, jadi di duanya kosong. Udah gitu aja. Habis bikin garis bilangan apa? Uji? Uji daerah. Uji daerah. Uji daerah dengan cara substitusi. Substitusi X sama dengan berapa? 0. 0. Ya. Substitusi X sama dengan 0. Ke mana substitusinya? Ke persamaan terakhir. Ke persamaan yang terakhir. Ke sini. Bapak edit ya. Bapak selalu bilang ke soal, ya enggak? Bapak selalu bilang ke soal. Bapak perbaiki lagi. Kita tuh lebih aman mensubstitusi X sama dengan 0 itu ke persamaan yang terakhir. Persamaan yang terakhir ini kan? Iya. Jadi kita lihat min 4X plus 10 dibagi X min 2. Kita pengen tandanya aja kan. Di uji daerah ini kita pengen tandanya aja. Berarti kayak min 4 kali 0 ditambah 10, 0 min 2. Min 4 kali 0, berapa? 0. 0 tambah 10, 0 kurangi 2. 0 tambah 10 hasilnya? 10. Positif ya? 0 min 2 hasilnya? Negatif. Negatif 2. Oke, negatif jadi. Positif bagi negatif? Negatif. Oke. Maka ketika X sama dengan 0, ada di mana 0? Kiri, tengah, apa kanan? Kiri. Iya, kiri. Kiri. Kan ada angka 2 di sini ya. 0 pasti ada di sebelah sana. Dan 0 pasti ada di sebelah sini. Di 0 dia negatif. Oke, berarti di sini negatif. Ada batas berubah jadi positif. Ada batas berubah jadi Negatif. udah deh, setelah uji daerah, kemudian ambil daerahnya. Ambil daerahnya, ambil yang mana? Positif apa negatif nih? Lihat persamaan yang terakhir ini kan. Dia lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif apa negatif? Positif. Positif ya. Yang bilang ini saat maka himpunan penyelesaiannya adalah X ada di antara 2, 5 per 2. Bulatannya penuh nggak? Ada. Siapa? 5 per 2. Yang bulatannya penuh 5 per 2. Berarti di 5 per 2 kita kasih sama dengan. Udah gitu aja. Yang 2 bulatannya tidak penuh. Bulatannya kosong. Nggak usah kita kasih sama dengan. Jadi jawabannya kayak gitu. X ada di antara 2 sampai 5 per 2. Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama ya. X real. Jadi ya udah. X real. Ya udah. Kalian juga kalau lihat gambar tuh ya. Jadi yang di 2 kalau dilihat ini bulatannya kosong, tapi di yang 5 per 2 ini bulatannya penuh. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Kalian perlu ini ya. Perlu waktu untuk mencerna materinya. Jadi ada beberapa langkah. Sebenarnya langkah-langkahnya udah dikasih tahu sih di sini nih. Nah, ini 6. Coba ini prakteknya. Oke. Foto ya. Bapak juga mau sekalian foto. Kalian boleh berikan ini thumbs up. Bapak mau ambil foto. Oke. Yang masuk kebetulan. Oke, sip. Bapak ambil ya. IPA 2. Kayak gitu. Oh iya, kelewat lagi. Awal-awal itu niatnya Bapak mau bahas soal kuis nomor 5, tapi
Udah terlanjur sangat basah. Oke. Udah fotonya? Udah, Pak. Udah, Pak. Yang B. Sampai 11.20 kan? Iya, Pak. Yang B itu ayo kita kerjakan bersama. 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Apa yang harus kita lakukan? Samain penyebutnya. Samain penyebut. Sebelum Satunya dipindahin dulu. Satunya. pindahin dulu satunya ke kiri. Jadi 2x plus 7 per x min 1 min 1 ya Kak. Kurang Ya. dari sama dengan 0. Kayak gitu, pindahin satunya ke kiri. Habis itu samain Penyebut. berapa jadinya? Berapa coba jadinya? Satu itu 1 per 1 ya. X min 1 sama 1 jadinya X min 1 aja dong ya. Iya. Nah, habis itu bagi sama yang bawah. X min 1 bagi X min 1. 1. 1 dikali 2x plus 7. 2x plus 7. 7. 7 min X min 1 bagi 1. X min 1. 1 kali 1. X min 1. X min 1 lagi. Jangan lupa apa? Kurang dari sama dengan 0. Jangan lupa kurung. Kalau lupa kurung ya. Oke, 2x plus 7 kayak gini. Nah, habis itu kalau udah kayak gini bisa ya. Kita sederhanakan yang atas. 2x plus 7 kali pelangi ya. Min kali x. Negatif X. Oke, negatif x. Tambah 1. Plus 1 per x. X min 1. 2x min x. X. 1x ya betul. X 7 tambah 1. Plus 8. 8. 8. X min 1. Oh ya udah x min 1. Kok Bapak mau ngitung lagi? X 1 udah x min 1 ya. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Kemudian apa lagi? Udah beres nih penyebutnya. Memfaktorkan. Membuat syarat. Syarat. Ya, syarat dulu. Syaratnya apa? Yang bawah. Penyebut Tidak tidak boleh boleh 0. Bapak tulis di sini ya. Yang bawah nggak boleh 0. Tidak sama dengan 0. X min 1 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan min 1 ke kanan. 1. Itu X tidak sama dengan 1. Kedua, apa tadi? Habis syarat. Membuat 0. Cari pembuat 0. Yang atas sama yang bawah. Jadi ada X plus 8 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan Negatif 8. negatif 8. 1. tuh bikin garis Garis bilangan. bilangan. Di sini ada yang di sana. Siapa yang di sini? Negatif Min 8. 8. Berarti yang di sana 1. 1. Bulatannya penuh. Apa kosong? Yang min 8 penuh. Iya betul. Yang min 8 penuh. Yang 1 Kosong. hitungin ya. Yang 1 kosong karena Karena X tidak boleh dengan 1. karena ada syarat yang bilang X-nya nggak boleh 1. Jadi min 8 sampai 1. Oke. Oh. Uji daerah. substitusi X sama dengan 0. 0. Substitusi X sama dengan 0. 0 oke. Substitusi dulu ya. Ke persamaan yang terakhir ini ya. X plus 8 X min 1.
X plus 8, X min 1. 0 tambah 8, 0 kurangi 1. 0 tambah 8 berapa? 8. 0 min 1, Negatif. 1. Min. plus min ya. Min. Plus bagi min. Min. Oke. X sama dengan 0 ada di mana? Di tengah. Di tengah. Ah, di sini misalnya. Berarti yang tengah itu min. Min. Berarti yang kanan? Positif. Plus. Kita ambil yang plus, yang positif yang negatif. Yang negatif. Negatif. Betul, karena ininya kurang dari 0. Dari 0. Jadi kita ambil yang negatif. Arsir deh yang negatif, berarti yang ini. Oh, tadi contoh 1 yang tengah, contoh 2 juga yang tengah ya? Jawabannya, oke lah, nggak apa-apa. Jadi kayak gimana? Kayak gini ya, min 8 dan? Antara min 8 dan Ada 1. buktinya penuh? Min 8 dikasih sama dengan. Ada sama dengannya. Dah. Gimana? Alhamdulillah beres ya. Nggak begitu. Gimana pendapat kalian? Apa? Alhamdulillah mengerti. Sedang sulit, ribet. Oke, silahkan foto ya. Silahkan ambil foto. Allah Akbar. Izin semua? Ada yang izin nggak tadi? Amel, Pak. Amel, kenapa Amel? Katanya ke sekolah, DT. Bapak. Hah? Sekolah. Ke DT, Pak. DT, Pak. Oh, ke sekolah. Ngapain? Gak tahu. Main, Pak. Gak tahu sih. Orang Bandung ya, Amel. Ya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Tapi sesuai waktunya ya. Kalau waktunya kosong, kalau waktunya KBM ya jangan atuh. Tapi kalau misalnya ngambil sesuatu nanti jadinya izin. Nanti Bapak tanyakan. Main ke DT. Oke. Ya, kan kalau misalnya dekat orang Bandung tentu perhatikan protokol kesehatan ya. Main-main ke DT nggak apa-apa. Bapak juga kalau misalnya nanti ke Bandung, karena Bapak emang nyari kosan deket banget sama DT. Tujuannya biar nggak ada ongkos. Bapak akan pasti selalu main ke DT. Nyari makan juga lewat DT. Udah ya? Udah foto yang nomor yang B? Udah, Pak. Oke, udah kita ini saja berarti hari ini ya. Jadi bahas yang A sama bahas yang B. Dan kuis kayak gitu. Ada pertanyaan nggak A sama B? Kalau bab pertidaksamaan nasional ini memang sangat perlu latihan yang lumayan sering gitu ya. Tujuannya adalah untuk terbiasa ngerjainnya gitu. Biar kalian nggak lupa-lupa langkah selanjutnya ngapain gitu ya. Kalau kalian udah lumayan sering ngerjain soal-soalnya, itu akan otak kalian akan kadang tuh kita ngerjain secara nggak sadar gitu. Oh, syarat dulu, habis itu cari pembuat nol, buat garis bilangan, tentuin daerah kayak gitu. Akan mengalir begitu saja kayak gitu. Kalau kalian udah lumayan sering gitu ya. Dan ini harus lumayan sering biar lancar. Di sini ada ya. Irasional mungkin pertemuan selanjutnya. Jadi kalian kalau mau latihan-latihan boleh. Ada banyak latihan di bawah ya. 1 sampai berapa nih? 14. 1 sampai 14 itu tentang pertidaksamaan rasional. 15 kalau kalian ngelihat akar berarti ini udah ke irasional. Nah. Ya.
Oh, 15 nggak ada jawabannya lagi. 15 nggak ada jawabannya nih. 15 harusnya 2 diganti sama angka 4. 2 diganti sama angka 4. Kalau kalian menemukan beberapa soal yang tidak ada jawabannya, padahal kalian yakin sekali jawaban kalian benar, kemungkinan besar emang salah. Ada beberapa yang nggak ada jawabannya di sini. Belum Bapak edit. Cukup? Dicukupkan saja? Ya, Pak. Oke. Ada yang nggak ada yang tanya? Ada yang mau tanya nggak? Sebentar. Bapak mau bahas sedikit tentang yang nomor 5, mengingat yang nomor 5 itu lumayan banyak. Keliru. Tadi quiz. Yang nomor 5 emang Bapak bikin sedikit harus hati-hati kalian ngerjainnya kayak gitu. 14 min 5x min x kuadrat. 14 min 5x min x kuadrat. Mana tadi zoom-nya? Oke, nggak ada namanya kan? Oke. 14 min 5x min x kuadrat lebih dari 0. Cara ngerjainnya gimana? Kalian rapiin dulu. Bapak bahas agak cepat ya. Ya, Pak. Min x kuadrat min 5x plus 14 lebih dari 0. Kan kita ini dulu kan x kuadrat dulu, habis itu x, habis itu konstanta. Gitu. Min x kuadrat min 5x plus 14. Habis itu kita biasanya kan kalau mau memfaktorkan koefisien x kuadratnya itu dipositifkan dulu gitu ya. Koefisien x kuadratnya itu dipositifkan dulu. Gimana cara mempositifkan x kuadrat? Dikali min Itu 1. negatif. Betul, dikali min 1. Kali min 1 jadi gimana? X kuadrat plus 5x Plus 5 dikurang Negatif 14. 14 kurang dari 0. kurang dari 0. Tandanya berubah. Ya, tandanya berubah. Habis itu faktorin deh. X plus 7, X min 2. 2. Berarti di sini X sama dengan min 7, X sama dengan 2. 2. Di sini tandanya kebalik. balik. Kebalik ya? Ya, Pak. Ada min 7, ada 2. Jadi kita bikin di sini min 7, di sana 2. Kalian silahkan lakukan uji daerah. Pilih X sama dengan 0. Hasilnya apa? Masukin X sama dengan 0. Negatif ya? Iya. Berarti di sini negatif. Karena 0 kan di sini. Kalian silahkan uji 0, hasilnya negatif. Berarti di sini positif, di sini positif. Jadi jawabannya yang negatif itu ini. X ada di antara. Kayak gitu ya. Min 7 dan 2. Kalau kayak gini, feeling kalian jawab yang mana? D. Yang D. Ya, D. D. Kayak gitu. Kenapa, Mama? Ya, ya gitu ya. Maaf Pak Aisyah. Oh ya 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 ya. Yang udah ada waktu ya Zoom silahkan salat ya. Boleh langsung meninggalkan Zoom. Aisyah. Oh, ini udah juga sih 5 menit lagi. Udahin aja ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. 1 sampai 4. Kalau Bapak lihat dari datanya 4 juga lumayan lah. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu paling parah pokoknya. 1, 2, 3, 4 aman. Ya udah. Kalian pas habis kuis langsung keluar nilainya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk yang kuis ada yang masuknya jam 10 tadi ngerjainnya, ada yang mulai dari jam 10, ada yang dari jam 9.55 kayak gitu. Kalau bisa nanti
pas kuis masuknya jangan sampai telat ya. Soalnya kebetulan tadi Bapak men-setting waktunya sampai jam 11.05. Salah ngitung Bapak. Harusnya 10.05 ya. Ya. Biasanya itu nanti 10.05 kalian akan terpaksa selesai gitu. Jadi nanti kalian ngerjainnya cuma 5 menit atau cuma 10 menit gitu. Itu tergantung kalian. Kalau masuknya tepat waktu ya kalian akan dapat waktu yang full 15 menit. Ya. Kalau masuknya jam 10 pas, itu cuma 5 menit doang baru tinggal ngerjainnya kayak gitu. Ya, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa Bila anta astagfirullah. wa atubu ilaik. Semangat semuanya ya. Jadi belum ada tugas nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh.